Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa muwala. Ada istilah yang suka digunakan oleh bangsa Arab dalam pergaulan sehari-hari. Ya, mungkin sampai hari ini, khususnya di kalangan akademis ilmiah, ya, yaitu istilah sabaqaka ukasha. Ya, sabaqaka ukasha. Anda sudah didului oleh Ukasha. Ya. Ini atau kalimat ini disampaikan ketika misalnya seseorang pengen mendapatkan sesuatu, ya, tapi dia sudah tidak kebagian lagi. Ya. Misalnya ada sebuah pertemuan, ya, lalu kemudian ada makanan atau apa yang dibagikan, kemudian datang, ya, dan sudah nggak ada sisa lagi. Maka bisa disebutkan dengan sabaqaka Ukasha. Anda sudah didahului oleh Ukasha, ya, atau bahasa Betawinya itu ente telat, begitu kira-kira, ya. Nah, Ukasha, mengapa demikian? Sebab ini bermula dari cerita di masa baginda Rasul SAW, seorang sahabat Nabi yang namanya Ukasha bin Mihsan, dan sahabat Nabi inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, ya, Ukasha bin Mihsan. Ketika Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya bahwa akan ada zumratun, ya, sekelompok orang, ya, yang akan yadkhuluna jannata bighairi hisab, ya. Jadi akan ada 70.000 kaum muslimin, ya, yang akan masuk surga tanpa hisab, ya. Nah, mendengar hal ini, maka Ukasha bin Mihsan ini datang menghadap baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kata Ukasha, ya, ud'uni, ya, jadikanlah aku sebagian dari mereka, atau masuk 70 di antara mereka, ya, 70.000 di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab tersebut, ya. Maka sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, ya, baginda Rasul mengatakan kepada Ukasha bin Mihsan ini, apa kata beliau? Allahumma ja'alhu minhu. Ya Allah, jadikanlah dia, maksudnya Ukasha ini, bagian dari mereka. Maka seorang sahabat Ansar mendatangi baginda Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ud'uni an yaj'alani minhum, ya, doakanlah aku agar seperti atau menjadi bagian mereka. Maka keluarlah kalimat seperti yang sampaikan tadi, sabaqaka Ukasha, ya, Anda sudah didahului oleh Ukasha, ya. Nah, siapakah Ukasha bin Mihsan ini? Ukasha bin Mihsan dari kalangan muhajirin. Ya, kalau kita lihat nasabnya, jamaah rahimakumullah, dia berasal dari kabilah Bani Asad, ya, dari kabilah Bani Asad bin Khuzaimah yang merupakan sekutu dari kabilah Bani Abdi Syams di Makkah Al-Mukarramah. Dan ini mengingatkan kepada kita kepada ibunda, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, Khadijah, ya, istri Rasulullah SAW, ya, yang juga merupakan dari kabilah Bani Asad, ya, kabilah Bani Asad, satu dari 10 kabilah yang terkenal di Mekah waktu itu. Nah, jadi bisa disebut Ukasha bin Mihsan ini, ya, orang Mekah muhajirin dan dari kabilah terhormat, yaitu kabilah Bani Asad. Ukasha bin Mihsan masuk Islam di awal-awal, ya, sejak Rasulullah SAW menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai markas dakwah, ya, Ukasha bin Mihsan ini sudah masuk Islam. Dan sebagaimana yang lainnya, jamaah, Ukasha bin Mihsan ini mendapatkan tantangan, rintangan, bahkan tidak luput juga siksaan dari orang-orang kafir Quraisy pada masanya itu, ya. Dan wajar kalau kemudian Rasulullah kemudian memberikan pujian kepada para sahabat Nabi ini, dan Allah pun memberikan label kepada mereka as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk Islam pada awal-awal dakwah dan dijamin surga. Dalam surat At-Taubah, ya, Allah dengan tegas menjanjikan kepada mereka ini, sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa addalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Jadi mereka ini, ya, as-sabiqunal awwalun ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal. Pertama adalah radhiyallahu anhum wa radu an, ya, Allah meridhai mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Kemudian yang kedua, Allah menyiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, Ukasha bin Mihsan
Uqasah bin Mihsan sebagian dari mereka itu. Ya. Uqasah bin Mihsan juga termasuk orang yang hijrah bersama Rasul pada awal-awal hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dan sejak saat itu jamaah, Uqasah bin Mihsan ini selalu mengikuti semua peperangan besar ya, di masa Rasul SAW, tak terkecuali dalam perang Badar. Ya. Perang Badar antara kaum muslimin dan kafir Quraisy, ya, ada 313 orang kaum muslimin. Nah, ada peristiwa besar ada peristiwa penting yang terjadi pada perang Badar ini yang berkaitan dengan Uqasah bin Mihsan. Ya. Apa itu? Pada peristiwa ini dia kehilangan pedangnya. Ya, digisahkan dalam riwayat inqata'a sayfi, jadi pedangnya itu patah. Ya, yauma Badr. Fa'atani Rasulullah SAW audan. Lalu bagian Rasul SAW memberikan kepadaku audan, ya, sejenis sepenggal kayu gitu, ya. Mungkin yang sepenggal kayu dan mirip-mirip pedang juga mungkin panjangnya gitu kan. Faiza huwa sayfun abyad tawilun faqataltu bihi. Ya. Seketika kayu yang diberikan oleh baginda Rasul tadi itu, ya Allah, ya, faiza huwa sayfun, tiba-tiba ya menjadi pedang. Ya, jadi kayu ya, berubah ya, seperti pedang, begitu kira-kira ya. Jadi bisa digunakan untuk berperang ya. Tawilun, dan panjang, pedang panjang gitu ya. Fa qataltu bihi, maka dengan pedang itulah saya berperang. Dan belakangan ya, pedang itu dinamakan dengan al-aun, saif al-aun, pedang al-aun. Nah, ini pedang yang tadi terbuat dari kayu ini, ya Allah, berkah luar biasa sampai dalam peperangan apapun gitu kan, pedang ini ya dibawa oleh Uqasah bin Mihsan. Dia tidak pernah terlepas dari pedang sampai kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia dan dia pun membersamai pedang tersebut. Nah, jadi tidak pernah luput. Ini bagian dari keberkahan tersendiri bagi Uqasah bin Mihsan. Dia termasuk orang yang masuk Islam pada awal dakwah dan dijamin masuk surga dengan janji yang berlipat-lipat. Ya, as-sabiqun al-awwalun saja sudah dijamin masuk surga. Kemudian ada khusus, ya, ada 70.000 orang kan masuk Islam, dan Rasulullah memastikan Uqasah bin Mihsan ini termasuk dari mereka. Nah, ini janji yang luar biasa. Makanya para ulama memasukkan Uqasah bin Mihsan ini sebagai orang yang ya dijamin masuk surga. Nah, bagaimana kisah Uqasah bin Mihsan? Ya, selepas wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, apakah dia membersamai khalifah-khalifah setelahnya? Kita akan bahas setelah yang berikut. Dan kita masih di program atau acara mengenal orang-orang mulia di sekitar Rasulullah SAW. Tamu kita hari ini adalah Uqasah bin Mihsan, ya, seorang sahabat Nabi yang mendapatkan hadiah dari Rasulullah berupa al-aun, sebuah pedang panjang yang dia pakai sampai akhir hayatnya. Nah, Uqasah bin Mihsan ini jazakumullah menyertai Rasulullah pada setiap peperangan dan tidak pernah absen. Ini juga sering saya sampaikan ya, seharusnya menjadi inspirasi bagi kita bahwa hendaklah kita melibatkan diri ya dalam peristiwa besar yang terjadi ya, dan berpihak kepada kebenaran. Karena dalam hidup ini selalu ada dua pilihan ya. Hidup ini diwarnai oleh as-sira' bainal haq wal batil. Ya, antara pertarungan antara yang benar dan kebatilan, selalu begitu dimanapun kita berada. Bahkan ketika kita akan berangkat rumah kita ke tempat kerja juga ada pertentangan itu ya. Nah, kita jangan hanya jadi penonton seperti Uqasah bin Mihsan, dia ikut serta dalam perang Badar, Uhud, Khandaq dan seterusnya sampai Rasulullah meninggal dunia. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat, PR kaum muslimin tidak selesai. Bahkan ada tantangan yang sangat berat ya, yang dihadapi oleh Abu Bakar Siddiq pada masa pemerintahannya. Ya. Abu Bakar Siddiq harus memadamkan pemberontakan kaum riddat, ya, orang-orang yang murtad. Ya, ada beberapa tokoh yang murtad pada waktu itu, dan ini ujian bagi pemerintahan Abu Bakar Siddiq. Yang terkenal tentu saja ada namanya Musailamah al-Kadzdzab, ya. Ada namanya Aswad al-Ansi yang juga sebelum Rasulullah wafat juga sudah menunjukkan gejala pemberontakan itu, gitu ya. Kemudian ada lagi nih Malik bin Nuwairah, dan yang tak kalah penting lagi ada seorang tokoh namanya At-Tulaiha bin Khuwailid.
Tulaihah bin Khuwailid ini dari kabilah Bani Asad, tetapi dia bukan kabilah Asad Mekah, ya, tapi kabilah Bani Asad yang lainnya. Jadi jangan sampai keliru ya. Nah, pada masa pemerintah Abu Bakar Siddiq dia membelot, dia murtad, gitu ya. Ada riwayat mengatakan di antara bentuk kemurtadannya dia tidak mau melaksanakan sholat. Nah, kondisi seperti ini sempat menimbulkan perdebatan di kalangan para sahabat. Ya. Ada yang mencoba membiarkan, tapi Abu Bakar kekeh. Abu Bakar tetap dengan pendapatnya. Saya akan memerangi, kata Abu Bakar Siddiq, orang yang mengabaikan sholat dan mengabaikan zakat. Karena zakat dan sholat satu paket, tidak bisa dipisahkan. Ya. Maka berangkatlah pasukan kaum muslimin ya pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan untuk membasmi ya, dan mengkondisikan kembali pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Di antaranya Tulaihah bin Khuwailid ini. Ya. Pasukan berangkat dan mengejar, memburu pasukan Tulaihah bin Khuwailid ini ya. Namun sayang, Tulaihah bin Khuwailid melakukan perlawanan dan ini menimbulkan banyak korban yang luar biasa. Walaupun pada akhirnya Tulaihah bin Khuwailid ini sempat kabur ke wilayah Syam jemaah sampai Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, dan pada akhirnya Tulaihah bin Khuwailid ini dia kembali lagi ke Islam di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Makanya dalam perang Qadisiyah, Tulaihah bin Khuwailid ini ikut serta dalam pasukan Sa'ad bin Waqqas karena sudah kembali kepada Islam. Tapi waktu itu di masa Abu Bakar Siddiq enggak. Ya, dia dalam keadaan murtad dan diperangi oleh kaum muslimin. Uqasah bin Mihsan ini ikut. Ya, dia ikut serta dalam peperangan tersebut, dan qadarullah Uqasah bin Mihsan ini dikisahkan dia syahid ya, terbunuh di tangan Tulaihah bin Khuwailid ini. Maka belakangan ada kalimat luar biasa dari Tulaihah bin Khuwailid ini. Apakah Tulaihah mengatakan Uqasah menjadi orang yang bahagia karena meninggal syahid karena diriku. Nah, jadi dia yang membunuhnya gitu kan. Jadi Uqasah ini ya, bahagialah Uqasah karena dia terbunuh di tanganku, dan aku pun menjadi orang yang celaka karena dirinya. Tetapi aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saat ini aku bertobat. Jadi dia unik. Jadi kalau kita lihat kondisi akhir seseorang itu memang luar biasa gitu ya. Sebagaimana kita pernah bahas tentang kisah Wahsy bin Harb gitu ya, yang membunuh paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muttalib ya. Tapi pada akhirnya dia bertaubat dan masuk Islam. Maka ini disebut dengan sang pembunuh yang masuk surga. Nah, bisa juga dengan Tulaihah ini. Dia sempat murtad, membunuh Uqasah bin Mihsan ya, tapi kemudian setelah itu dia bertaubat ya. Dia bertaubat. Nah, kemudian Tulaihah bin Khuwailid ini dikabarkan menyitir sabda baginda Rasul yang sangat terkenal dalam sebuah riwayat ya. Setelah mengatakan hal itu, apa kata Tulaihah bin Khuwailid? Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bi syahwat. Ini terkenal sekali hadis. Huffatil jannatu bil makarih. Sungguh surga itu ya, diliputi jalan menuju ke surga itu bil makarih, dengan sesuatu yang kita benci ya. Wa huffatin naru bi syahwat. Dan justru neraka itu ya, dikelilingi, dikitari oleh syahwat, sesuatu yang enak. Ini mengingatkan kita kepada lagunya Bang Haji Rhoma Irama gitu ya. Nah, di mana jalan menuju surga itu ya diwarnai dengan rintangan-rintangan yang tidak kita sukai. Ya, yang berat, yang berduri kalau jalanan ini. Tapi sebaliknya, jalan menuju ke neraka itu kadang mulus dan licin. Ini godaan bagi kita. Huffatil jannatu bi al makarih wa huffatin naru bi asyahwat. Ini ungkapan Tulaihah bin Khuwailid menyitir sabda Rasul. Nabi mengatakan hal ini ketika dia mengenang peristiwa Mihsan atau Uqasah bin Mihsan meninggal dunia. Uqasah bin Mihsan meninggal dunia jamaah di tahun ke-11 atau ke-12 Hijriah ya, di masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan para ulama sepakat huwa asyahid, ia meninggal dalam keadaan syahid setelah menderma baktikan seluruh hidupnya kepada dakwah. Kita berharap ya, hari ini kita bisa meneladani Uqasah bin Mihsan ini ya, dalam berbagai kesempatan hidup kita insyaallah. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi pada kisah berikutnya. Saya Happy Andi Bastani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.